Asia Qatar 2023. Oke. Ini adalah match review Jepang versus Vietnam. Nah, kita kembali lagi. Video sebelumnya kan kita bahas prediksi pertandingan. Nah, sekarang ini review pertandingan. Oke. Nah, menurut Bung Danu untuk komposisi line up-nya sendiri, terutama ini cukup menarik nih. Menarik ya. Dari komposisi pemain. Komposisi line up-nya ini Jepang. Nah, ini seperti yang kita video pertama tadi tentang prediksi, kita menyangka akan ada Minamino dan juga Takahiro Tomiyasu ya akan bermain. Betul. Ternyata dua pemain tersebut tidak bermain, dan juga Kubo ternyata juga dari awal pertandingan hanya duduk di bangku cadangan. Betul. Itu cukup kaget. Nah, menurut Bung Danu itu bagaimana? Terutama Kubo. Ini ya untuk Minamino ya. Siapa? Minamino. Informasinya cedera. Ini si Mitoma. Sorry. Mitoma informasinya lagi cedera dan proses recovery, dan dari pribadinya dia sendiri berharap untuk match ketiga Jepang versus Indonesia dia akan bermain. Tapi kita sebagai orang Indonesia dan pendukung timnas Indonesia tentunya berharap mungkin setelah match ketiga lah dia baru bisa turun. Sorry ya Mitoma ya. Oke, nah gimana nih pendapatnya Bung Danu bahwa terkait posisi line up-nya Jepang tanpa Kubo di pemain inti? Oke, saya rasa sih permainan Jepang dari awal match babak pertama ya, saya rasa cukup alot juga ya untuk menyalurkan bola di tengah lapangan itu juga. Kemudian juga dari timnas Vietnam juga kita lihat terlihat sabar ya untuk menunggu di barisan pertahanannya, cukup rapi juga ya mereka. Betul. Jadi mereka timnas Jepang saya lihat babak pertama kesulitan untuk mencoba menciptakan peluang. Tapi akhirnya Minamino ya berhasil juga untuk menciptakan gol pertama. Dan saya rasa juga Minamino di match hari ini jadi man of the match ya untuk pertandingan kali ini. Saya dari gue juga Minamino ini man of the match. Tapi ya kita belum lihat informasi ya man of the match siapa, karena tapi harusnya saya Minamino. Betul. 2 gol. Terus karena di babak pertama tadi Vietnam ini cukup impresif. Permainannya cukup impresif dan cukup menekan ke arah pertahanannya Jepang. Menerapkan garis pertahanan yang cukup tinggi di sepertiga lapangan, dan juga pemain-pemain depannya yaitu si Din Bak Nguyen dan Tuan Hai Pham disokong oleh seorang playmaker Do Hung Dung. Nah, itu mereka Jepang sendiri kan menerapkan build up dari pada saat build up dari lini belakang. Nah, itu 3 orang ini pressing tinggi. Beda dengan babak kedua, mereka menunggu di garis tengah lapangan. Nah, ini yang bikin membuat Jepang agak kesulitan untuk mengembangkan permainan seperti yang di video sebelumnya. Yang kita prediksi tadi, apapun bisa terjadi di match. Ya, betul. Dan babak pertama ini itu cukup menunjukkan bahwa apapun bisa terjadi dalam sebuah turnamen sepak bola, apalagi levelnya Piala Asia. Nah, terus untuk setelah Kubo masuk di babak kedua, gimana performanya Kubo sendiri? Setelah Kubo masuk ya, terjadi
mungkin karena juga Kubo masuk di menit ke dia masuk di menit 84. Menit 84 dan ya. Setelah belum bisa berbicara banyak ya. Enggak, dan ya memang pun ya, sebelum bisa berbicara banyak. Tapi dia juga langsung menciptakan assist 1 menit betul, iya. Bisa langsung dengan menciptakan assist dan juga terlihat gocekan-gocekannya dengan santai. Kelihatan memang skillnya Takefusa Kubo ini Eropa lah, kelas Eropa. Kelas banget, salut. Memang yang kita harapkan ya. Memang kalau bisa tadi dari awal pertama kita pengennya langsung main, ternyata dari babak kedua baru masuk. Nah, mungkin begini. Moriyasu mungkin sengaja menyimpan Kubo untuk di next selanjutnya versus Irak. Mungkin seperti itu. Jadi mungkin dia masih mau melihat kuota permainannya seperti apa dengan tim yang ada ini, dengan mungkin namanya juga laut Vietnam, kita mau bicara realistis kan, kelasnya di bawah Jepang, mungkin dia berpikir seperti itu ya kali. Tapi ya cukup membuat kejutan juga ya Vietnam. Betul, salut. Bisa salut Vietnam. Cuman sempat unggul dan sempat unggul 2-1 itu hal yang di luar dugaan sebenarnya. Nah, tapi di menjelang menit-menit krusial ya, jangan menjelang 5 sampai 10 menit akhir pertandingan. Ya, gue sih ngelihatnya sih Jepang ngapain sih? Nunggu bola. Nunggu bola kayak apa ya? Kayak posisi lagi unggul gitu. Udah harusnya ngepres terus ya. Iya. Karena posisi ketinggalan 3-2. Di menit 85 baru Jepang mencoploskan gol keempatnya. Harusnya mereka bisa ngepres di situ. Ya. Untuk minimal mencari hasil seri. Akhirnya Vietnam tadi ya, bukan Jepang. Maksudnya Vietnam yang kurang ini kan? Iya, Vietnam yang kurang pres tinggi lagi. Mungkin setelah babak kedua jalan, mungkin berpikir bahwa mereka cuma fokus bertahan, tapi lupa bahwa ini Jepang, Bu. Kelihatan banget ininya. Iya, ini Jepang main position di belakang aja ya. Vietnam di babak kedua, menit-menit akhir. Betul. Ya itu seperti kita bilang sebelumnya ya, untuk materi pemainnya Jepang untuk bagian striker seperti saya bilang kan, memang nggak ada, kurang greget. Kurang greget. Mungkin kayak Indonesia kali ya. Semoga sangat mewah di tengah dan belakang. Untuk sebagian strikernya kurang mereka. Nah, dari match ini, Bung Nanu, pada saat Indonesia versus Vietnam, dengan melihat permainannya Vietnam melawan Jepang, peluang bagi kedua tim ini bagaimana? Maksudnya Vietnam. Untuk Vietnam ini pada saat mereka melawan Indonesia, apa skema permainannya masih sama atau bagaimana? Menurut pendapatnya Bung Nano? Kalau menurut saya sih mungkin bisa bakal berbeda karena mereka sekarang ini udah otomatis kehilangan poin kan. Betul. Pasti mereka 2 match selanjutnya pasti mereka mengincar poin. Betul. Pertandingan kedua melawan Indonesia. Nah, untuk Indonesia sendiri, pada saat lawan Vietnam, match pertama mungkin juga enggak ya, maksudnya ini kan match pertama nanti lawan Vietnam kan di babak kualifikasi ini. Enggak, pertama lawan Irak. Oh, lawan Irak, sorry. Nah, pada saat dengan Vietnam ini, dengan permainan Vietnam tadi bagaimana? Mungkin tergantung dari match pertamanya lawan Irak juga. Berhubungan ke situ pastinya. Pasti kita lihat juga nanti besok bagaimana permainannya lawan Irak. Kemudian kita bisa lihat lagi gimana progres Indonesia. Untuk sekarang sih saya rasa ya mungkin Sintayong yang tahu lah bagaimana dia bisa meracik timnas Indonesia bagaimana nanti. Nah, tapi kalau gua sih melihatnya gini. Vietnam sanggup mencetak 2 gol ke gawangnya Jepang. Itu
dari rekor pertemuan itu sepertinya ini baru pertama kali mencetak 2 gol. Terus, nah buat Indonesia sendiri ini harus hati-hati. Ya. Apalagi warning nih. Apalagi di match-match sebelumnya pertemuan Indonesia dengan Vietnam selalu berat Indonesia dan match terakhir itu kalah kita ya. Kalah agregat 2-0. Nah, terus karena yakin deh pada saat Vietnam ini melawan Indonesia mereka akan bermain keras. Betul. Indonesia harus hati-hati dan harus siap di situ. Karena seringkali Indonesia selalu terprovokasi oleh gampang diprovokasi oleh pemain Jepang. Tapi kalau menurut prediksi gua ya sebelum Indonesia melawan Vietnam bahwa dengan melihat permainan Vietnam tadi, gua sih ngelihatnya karena nonton Indonesia friendly match lawan Libya 2 kali itu, apalagi di match kedua lawan Libya. Itu permainannya gila. Bagus banget ya. Bagus, sayang blunder. Nah, pada saat melawan Vietnam, gue sih yakin bisa menang. Bisa. 60% Indonesia menang. Ya. Hasil seri lawan Vietnam itu sama aja kayak kekalahan. Itu kekalahan buat timnas Indonesia. Betul. Karena targetnya si STY ya bahwa harus menang lawan Vietnam, minimal seri lawan Irak untuk menghasilkan 4 poin. Kalau lawan Jepang ya nothing tulus ya, nothing tulus kayak gitu. Dan untungnya juga untuk Jepang kita ketemunya di match terakhir ya, babak kualifikasi. Nah, dan harus ya Jepang Irak ini Jepang harus menang. Iya, betul. Kalau dia kalah itu berat banget buat Indonesia. Nah, untuk tapi balik lagi prediksi untuk juara grup D. Juara grup tetap ya untuk di atas Jepang kertas, ya. Jepang ya. Nah, kita lihat nanti untuk perebutan di tempat posisi keduanya. Tapi ini untuk kita bilang Vietnam, Indonesia dan juga Irak sama-sama berpeluang. Iya, betul, masih ada peluang. Terlebih karena Indonesia dan Irak belum main ya. Iya, maksudnya ya kita lihat besok bagaimana pertandingannya Indonesia lawan Irak. Tapi overall match tadi Jepang itu bagaimana? Karena pertandingan sebelum-sebelumnya kita mainnya cepat, pressing tinggi, pergerakannya tuh sangat mobile hampir semua pemainnya. Tapi pada saat lawan Vietnam ini kok agak atau mungkin slow, gimana? Karena match pertama juga jadi motornya belum panas mungkin. Motor panas jadi masih ngeraba-ngeraba juga. Ngeraba-ngeraba juga deh. Mungkin demam panggung nggak sih? Enggak juga sih. Jepang langganan Bildun gitu ya. Cuman ya apa ya, di luar ekspektasi jalannya pertandingan sih tadi. Betul. Tapi itu balik lagi, inilah sepak bola, apapun bisa terjadi dengan dipengaruhi oleh faktor-faktor di dalam lapangan tersebut. Oke, cukup sekian review match kita. Jepang lawan Vietnam yang berakhir dengan kemenangan Jepang 4-2 untuk Jepang. Sekian, kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Jika video ini menarik bagi penonton sekalian, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Thank you.